Oke, pernah kepikiran nggak? Gimana caranya kapal pesiar segede itu bisa melaju mulus? Atau mobil balap kok bisa nempel banget di lintasan pas kecepatan tinggi? Nah, dari materi yang Anda siapkan ini, kayaknya jawabannya ada di dua kekuatan dasar ini ya. Gaya seret atau drag, dan gaya angkat atau lift. Betul sekali. Itu dia intinya. Ini kan soal interaksi benda padat sama fluida ya, entah udara atau air. Dan pemahaman ini penting banget di teknik mesin kan? Dari pesawat sampai turbin angin, semua pakai prinsip ini. Yuk kita coba bedah bareng-bareng. Setuju. Jadi ya, fokus kita di penyelaman kali ini memang buat ngertiin esensi drag dan lift ini. Gimana cara kerjanya, terus kenapa sih kok krusial banget dalam rekayasa? Semua berdasarkan catatan yang Anda kumpulkan itu. Sip! Mari kita mulai dari drag dulu deh. Di materi Anda ini digambarin sebagai gaya yang sejajar, tapi arahnya berlawanan sama gerakan benda. Gampangnya kayak pas kita naik sepeda ngebut, terus ada angin nahan dari depan gitu ya? Iya, persis. Itu drag namanya, yang nahan laju kita. Nah, itu dia. Dan kalau kita lihat lebih detail di catatan Anda, ada dua jenis utama nih. Ada drag gesek, ini muncul dari gesekan langsung permukaan benda sama fluidanya. Makin kasar ya makin gede gesekannya. Oke. Tapi seringnya yang lebih dominan itu drag tekanan. Ini karena ada beda tekanan antara depan benda yang tekanannya tinggi sama belakang benda yang tekanannya rendah. Nah, tekanan rendah di belakang ini kayak nyedot mundur gitu. Oke. Makanya bentuk streamlined atau aerodinamis itu efektif banget. Tujuannya ya buat ngecilin area tekanan rendah di belakang itu. Jadi biasanya insinyur pasti berusaha keras buat meminimalkan drag. Biar efisien, biar kencang. Oh, jadi bukan cuma permukaannya yang licin ya, tapi bentuk keseluruhannya tuh ngaruh banget biar aliran udara atau air di belakangnya mulus gitu. Tepat. Bentuk itu krusial banget buat nentuin seberapa besar jejak tekanan rendah yang ditinggalin pas benda itu bergerak. Menarik. Oke, sekarang kita pindah ke pasangannya. Lift atau gaya angkat. Ini gaya yang arahnya tegak lurus sama aliran fluida kan? Yang paling gampang ya, ini yang bikin pesawat bisa terbang. Betul, sumber-sumber Anda kan ngejelasin ini kejadian karena ada perbedaan kecepatan aliran fluida. Di atas sama di bawah permukaan kayak sayap, ini kecepatannya beda. Beda kecepatan? Iya, sederhananya ini pakai prinsip Bernoulli yang juga disinggung di materi Anda, di mana aliran fluida lebih cepat, tekanannya jadi lebih rendah. Nah, di sayap pesawat, udara itu dipaksa gerak lebih cepat lewat permukaan atas yang melengkung dibanding bawahnya yang relatif datar. Oke. Perbedaan tekanan ini, tekanan di atas lebih rendah, yang akhirnya ngedorong sayap ke atas. Itulah lift. Tapi dari catatan Anda, saya nangkapnya lift ini nggak melulu artinya angkat ke atas ya, bisa lain. Nah, ini dia. Ini salah satu poin keren dari materi Anda. Gaya ini memang bisa buat ngangkat pesawat, tapi bisa juga dibalik arahnya, jadi neken ke bawah. Ditekan ke bawah. Iya, betul. Itu yang kita sebut downforce. Dan ini, wah, penting banget di dunia balap mobil. Nah, ini bagian yang menurut saya paling seru nih, dari sumber-sumber yang Anda kumpulin. Aplikasinya macam-macam banget. Satu, saya pesawat. Ya ini jelas lah ya, contoh klasik. Bentuk airfoilnya itu didesain khusus buat memaksimalkan lift, biar lebih gede dari berat pesawat. Sambil ya tetap usaha minimalkan drag juga. Tentu, itu tujuan utamanya. Terus yang kedua, mobil Formula 1. Nah ini kebalikannya. Mereka pakai sayap tapi posisinya dibalik. Tujuannya bukan buat terbang, jelas, tapi buat bikin downforce gede banget, biar mobilnya nempel ke aspal. Nempel banget. Itu kan yang bikin mereka bisa nikung kenceng gila itu. Jadi mereka rela nambah sedikit drag demi cengkeraman yang luar biasa. Kayak terbang tapi menuju ke bawah gitu ya. Persis. Ini contoh cerdas banget gimana insinyur itu secara sengaja membalik prinsip aerodinamika. Lift yang biasanya buat lawan gravitasi malah dipakai buat nambah gaya tekan ke bumi. Ini mengubah total cara mobil berinteraksi sama lintasan. Keren banget sih. Lalu ada turbin angin. Catatan Anda bilang bilahnya itu bukan cuma kedorong angin kayak kincir angin zaman dulu? Benar, ini poin penting juga. Bilah turbin modern itu cara kerjanya lebih mirip sayap pesawat yang berdiri tegak. Angin yang lewat di permukaannya itu menciptakan lift. Nah, lift ini yang narik bilahnya buat muter. Oh, ditarik ya?
bukan didorong. Lebih dominan ditarik oleh lift. Ini jauh lebih efisien buat nangkap energi angin dibanding cuma ngandelin gaya dorong atau drag saja. Efisiensi yang ditekankan di sumber Anda itu kuncinya di prinsip lift ini. Oke. Terus kapal laut dan kapal selam. Bentuk lambungnya yang ramping itu juga soal ngurangin drag di air kan? Biar hemat bahan bakar. Ini masuknya hidrodinamika berarti. Betul, hidrodinamika. Dan jangan lupa juga, ada saatnya kita justru pengen drag yang gede loh. Oh iya, rem udara. Kayak di pesawat jet pas mau mendarat, atau mobil sport super kenceng itu, mereka kadang buka panel gitu kan? Buat sengaja nambahin drag banyak-banyak, Iya, biar bisa ngerem cepat. biar melambatnya drastis ya. Nah, jadi kalau ditarik benang merah dari semua contoh di materi Anda ini, kelihatan banget gimana para insinyur itu secara sadar mainin keseimbangan atau manipulasi dua gaya ini. Kadang tujuannya ngecilin drag sebisa mungkin buat efisiensi. Iya, Kadang malah dibikin maksimal buat ngerem. Terus lift bisa dipakai buat terbang, bisa juga buat nempelin mobil ke tanah. Jadi ya setiap desain itu pasti ada kompromi yang udah dihitung matang-matang. jadi kesimpulannya buat Anda gimana nih? Intinya, ya dari apa yang kita bahas dari sumber-sumber ini, banyak banget keajaiban teknik mesin modern itu sebenarnya soal seni ngelola drag dan lift ini ya. Berjuang ngelawan drag demi efisiensi, tapi juga manfaatin lift, entah itu yang positif atau negatif, buat dapatin performa spesifik. Benar sekali. Setiap lekukan di mobil, pesawat, kapal, bahkan bilah turbin itu bukan cuma hiasan, sama sekali bukan. Itu semua hasil perhitungan cermat. Gimana benda itu interaksi sama fluida di sekitarnya. Dan dasarnya ya pemahaman mendalam soal drag dan lift ini. Ini nunjukin betapa pentingnya aerodinamika dan hidrodinamika. Nah, sebagai penutup nih, coba deh Anda renungkan sedikit. Selain contoh-contoh yang udah kita sebut tadi, coba perhatiin lagi di sekitar Anda. Ada nggak ya, dalam kehidupan sehari-hari, bentuk atau desain lain yang mungkin diam-diam itu dirancang buat mainin aliran udara atau air demi kinerja yang lebih baik? Mungkin bentuk helm sepeda, atau lekukan-lekukan kecil di bola golf. Bisa jadi juga orientasi dan bentuk gedung mencakar langit. Nah, itu bisa jadi bahan eksplorasi Anda selanjutnya.